6 kecamatan semuanya bisa mengikuti kegiatan interaksi kita melalui via Zoom ini. Dan mudah-mudahan suara saya juga bisa terdengar dengan baik, sehingga pesan-pesan yang akan saya sampaikan nanti juga bisa diterima dengan baik oleh Bapak dan Ibu semuanya, keluarga besar kita, ASN Kota Mataram. Bapak-bapak dan Ibu semuanya, saya dan tentu hadir di sini bersama Tuan Guru Mujibur Rahman, Bapak Wakil Wali Kota bersama Pak Sekda dan seluruh asisten dan para staf ahli untuk bertemu dengan Bapak dan Ibu semuanya, menyapa Bapak dan Ibu semuanya, karena memang setelah beberapa bulan yang lalu, proses politik dalam rangka pemilihan wali kota dan wakil wali kota sudah kita lalui bersama. Dan alhamdulillah semua berjalan dengan baik, kemudian juga partisipasi publik dan demokrasi di Kota Mataram berjalan juga dengan baik. Dan tentu menjadi kehormatan bagi kami, saya Haji Muhammad Roliskana dan Bapak Tuan Guru Haji Mujibur Rahman diberikan amanah untuk bisa memimpin Kota Mataram dan sekaligus juga memimpin Bapak dan Ibu semuanya, keluarga besar kita di birokrasi pemerintahan Kota Mataram. Tentu harapan kami adalah bahwa kehadiran saya dan Tuan Guru Mujibur Rahman mudah-mudahan bisa diterima dengan baik oleh Bapak dan Ibu semuanya, bisa diterima dengan ikhlas dan lapang dada, dan bisa menjadi satu kesatuan dalam rumah besar kita di birokrasi Kota Mataram ini, dalam rangka kita memberikan pelayanan-pelayanan yang terbaik kepada masyarakat kita di Kota Mataram. Bahwa segala hal yang berkaitan dengan proses-proses politik yang pernah terjadi dalam pilkada kemarin, itu semua sudah selesai, dan mudah-mudahan itu menjadi catatan di dalam sejarah perjalanan Kota Mataram yang kita cintai ini. Bapak dan Ibu semuanya, setelah itu mari kita semua mengerahkan energi kita, menyatukan semangat kita semuanya, memompa semangat kita, menyatukan frekuensi kita dalam rangka untuk terus membangun daerah Kota Mataram yang kita cintai ini. Kita harus memiliki stamina yang lebih dalam membangun kota ini, dan kita bersama-sama seluruh ASN Kota Mataram, kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memenuhi harapan-harapan masyarakat Kota Mataram, agar kota ini bisa menjadi kota yang nyaman, kota yang layak untuk senantiasa kita huni, dan kemudian bisa membangun harapan-harapan untuk masa depan warga masyarakat kita di masa yang akan datang. Bapak dan Ibu semuanya karyawan dan karyawati, termasuk juga yang non-ASN juga yang berkesempatan hadir pada pertemuan ini. ASN kurang lebih jumlah 5.000-an ASN kita, termasuk juga di backup juga oleh dukungan bantuan dari saudara-saudara kita yang non-ASN. Memang dari segi jumlah ini memang belum memenuhi kebutuhan yang seharusnya. Tetapi saya yakin, saya optimis bahwa dengan manpower yang kita punya, dengan kualitas sumber daya manusia yang kita punya, aparatur sipil negara Kota Mataram yang kita bekerja bersama-sama di dalamnya, saya optimis kita bisa mewujudkan harapan-harapan itu ke depan secara bersama-sama. Bapak dan Ibu semuanya, para karyawan dan karyawati, para pimpinan OPD, dan seluruh asisten dan para staf ahli yang saya hormati, tentu sebagai kepala daerah yang baru terpilih pada Pilkada 2020 kemarin, dan kami belumlah genap 1 bulan. Belum genap 1 bulan Bapak dan Ibu, dan saat ini kita dihadapkan pada situasi yang mungkin boleh dikatakan sedikit kurang menguntungkan, karena kami diamanahkan sebagai kepala daerah di saat pandemi COVID-19 melanda kita semua dan sampai hari ini pun belum sepenuhnya mereda. Oleh karena itu, sebagai kepala daerah,
juga kami masih dihadapkan dengan penanganan COVID sampai saat ini, termasuk juga dengan berbagai dampak yang diakibatkan olehnya. Berbagai sektor mengalami dampak yang luar biasa, sektor pendidikan, ekonomi, sosial budaya, bahkan interaksi sosial kita juga sangat kebiasaan-kebiasaan yang selama ini menjadi bagian dalam kehidupan sosial kita, itu juga mengalami perubahan-perubahan, penyesuaian-penyesuaian dan kondisi saat ini. Termasuk juga di bidang ekonomi itu betul. Saat ini tekanan fiskal luar biasa Bapak dan Ibu semuanya. PAD yang selama ini menjadi indikator kemandirian daerah yang bersumber dari penerimaan daerah, dari retribusi maupun pajak, itu juga mengalami penurunan yang sangat signifikan. Sementara pada saat yang sama, kita juga dituntut beriringan dengan itu, di samping melaksanakan tugas-tugas penanganan COVID, kita juga bertanggung jawab untuk terus menyelaraskan tugas-tugas pokok kita untuk pembangunan, untuk masyarakat dan pemerintahan. Maka itulah, ini membutuhkan energi yang besar bagi kita semua, ini membutuhkan kekompakan oleh kita semua, terutama kita yang di aparatur sipil negara, untuk terus memacu diri, bekerja, untuk bisa lebih kreatif dan inovatif, untuk bisa kota ini tetap bisa bergerak, kemudian juga perekonomian masyarakatnya bisa terus berakselerasi dengan baik. Saudara-saudara yang saya hormati, kepada para ASN semua, tentu saya berharap Bapak dan Ibu semua juga tetap optimis menghadapi situasi saat ini. Ya, keterbatasan dan penyesuaian ini mudah-mudahan juga tidak memasung kreativitas kita, juga tidak melonggarkan kedisiplinan Bapak dan Ibu semuanya dalam melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsi sebagai aparatur sipil negara. Maka itulah saya berharap Bapak dan Ibu tetap mencintai pekerjaan Bapak dan Ibu semuanya. Ini amanah yang besar yang diberikan kepada kita semua, dan sesungguhnya kebahagiaan itu bisa terjadi apabila kita mencintai, menikmati pekerjaan yang kita jalani saat ini, kemudian kita bisa membangun harapan-harapan di dalamnya, dan kita bisa bekerja dengan orang-orang yang kita cintai, dan saling memiliki motivasi, dan saling mempercayai satu sama lain. Maka itu bekerjalah dengan baik, kembangkanlah terus kompetensi Bapak dan Ibu semuanya, karena ini akan menjadi tolak ukur bagi kami dalam menentukan prestasi dan karir Bapak dan Ibu semuanya di birokrasi. Dan insya Allah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya, saya percaya bahwa Bapak dan Ibu memiliki daya saing, Bapak dan Ibu memiliki semangat kompetitif, untuk menunjukkan prestasi dan kinerja dan dedikasi, kemudian termasuk juga loyalitas kepada pimpinan. Maka itulah, tetaplah selalu mengedepankan hal-hal yang memang menjadi tugas-tugas pokok kita sebagai aparatur sipil negara. Kompetensi tentu ada beberapa hal yang bisa menjadi bisa menjadi tolak ukurnya. Kompetensi di bidang teknis mungkin, kemampuan perilaku Bapak dan Ibu semuanya berkaitan dengan spesialisasi pekerjaan dan tugas-tugas pokok Bapak Ibu semuanya. Bisa juga dalam hal kompetensi di bidang manajerial ASN, dalam hal Bapak dan Ibu semuanya mampu memimpin unit-unit organisasi yang Bapak dan Ibu pimpin semuanya, dan kemudian juga kompetensi sosiokultural Bapak dan Ibu semuanya, yaitu berkaitan dengan nilai-nilai moral dan etika yang selama ini Bapak dan Ibu pegang sebagai aparatur sipil negara. Peliharalah 3 hal ini, tentu akan menjadi tolak ukur bagi kita semua dalam mengembangkan prestasi dan karir Bapak dan Ibu semuanya. Insya Allah, dalam suasana seperti ini, Bapak dan Ibu tetaplah kita menjalin semangat kekeluargaan kita, silaturahim kita satu sama lain, dan tetaplah bersemangat dalam menjalankan tugas-tugas kita di pemerintahan. Saya dan Tugu Mujibur Rahman akan terus memberikan perhatian kepada Bapak dan Ibu semuanya. Saya juga
berharap kita tidak ada jarak, ya, tidak ada jarak, dan walaupun kondisi saat ini memang mengharuskan kita untuk menjaga jarak, tetapi saya harap secara batin, ya, kita tetap terikat satu sama lain dan suasana kebatinan kita tetap terikat menjadi sahabat, menjadi antara pimpinan dan bawahan, menjadi menjadi orang yang terus memberikan masukan, inspirasi bagi kami, bagi saya dan Tuan Guru Mujibur Rahman dalam memimpin Kota Mataram ke depan. Ya, saya kira itu Bapak dan Ibu semua ya yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan ini momentum pertemuan ini, meskipun kita dibatasi oleh secara fisik, tetapi mudah-mudahan sekali lagi tidak mengurangi makna daripada kegiatan kita pada pagi hari ini. Banyak hal yang akan kita lakukan ke depan, banyak hal yang kami, saya dan Tuan Guru Mujibur Rahman, rencanakan untuk bisa menata, mengelola kota ini dengan baik, karena tentu sebagai sebuah kota, kami harap kota ini bisa menjadi tempat yang dirindukan bagi warganya. Masyarakat menaruh harapan besar terhadap perubahan-perubahan karya yang lebih baik bagi Kota Mataram yang kita cintai ini. Kota ini mudah-mudahan bisa menjadi ruang sumber kebahagiaan bagi warganya. Ya, tentu tidak hanya berkaitan dengan kepentingan ekonomi, tetapi juga kepentingan sosial itu juga penting, karena dengan kepentingan sosial ini bisa teratasi juga, itu bisa menjadi, kota itu bisa menjadi tempat yang dinantikan oleh warganya, menjadi tempat yang dirindukan oleh warganya. Pemerintahan adalah bisnis kepercayaan, trust building. Kita mungkin tidak bisa melaksanakan urusan pemerintah tanpa kepercayaan masyarakat. Maka itu dalam perjalanan yang panjang pemerintahan Kota Mataram saat ini, kita sudah ditempa oleh waktu dan kita juga sudah banyak belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita lalui selama fase perjalanan pemerintah Kota Mataram. Maka itulah saya pikir hal-hal yang baik kita ambil, yang kurang kita perbaiki, yang buruk-buruk kita sulam, supaya ke depan Kota Mataram bisa lebih baik dan bisa memberikan kebanggaan bagi seluruh warga masyarakat Kota Mataram. Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih atas perhatian kita semuanya. Selamat bekerja, selamat bertugas, dan tetap optimis, tetap kita membangun harapan-harapan yang baik ke depan, dan insya Allah mudah-mudahan kondisi ini Kota Mataram tahun 2020 dan mudah-mudahan tahun 2021 nanti ke depan kota ini bisa lebih baik dan kondisi perekonomian dan kondisi negara kita pulih, sembuh dari COVID, dan kita bisa memulai merintis pembangunan ke depan. Saat ini Bapak dan Ibu memang harus kami sampaikan bahwa kami, saya katakan tadi memang bahwa terjadi refocusing anggaran, realokasi anggaran memang yang cukup signifikan dalam penanganan persoalan COVID ini. Hampir semua OPD mengalami refocusing, dan itu memang diarahkan sekali lagi untuk penanganan COVID, terutama saat ini adalah untuk nakes dan vaksinator. Karena memang sekarang adalah kita berusaha untuk melakukan penanganan vaksinasi secara massal. Meskipun kondisi itu terjadi relokasi dan refocusing anggaran, tetapi bahkan dari perjalanan dinas sampai pembelian alat kantor pun mengalami refocusing luar biasa, hampir 50% tersedot untuk itu, dan hampir 210 miliar yang kita persiapkan untuk itu. Maka itulah Bapak dan Ibu semuanya, ini kita memang harus bersabar dan kita juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini, karena kesembuhan dan kesehatan dan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama kita saat ini. Mudah-mudahan kondisi ini bisa dipahami oleh semuanya, Bapak semuanya, dan tetapi tentu itu tidak mengurangi semangat kita untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sembari dengan itu, memang kita dibutuhkan kreativitas kita, Bapak dan Ibu semuanya, untuk terus mencari sumber-sumber pembiayaan dalam rangka pembangunan kita di Kota Mataram ke depan. Ya, insya Allah itu akan kami lakukan bersama Tuan Guru Mujibur Rahman,
tentu dengan dukungan Bapak dan Ibu semuanya, para ASN, keluarga besar kami di birokrasi pemerintah Kota Mataram. Demikian, terima kasih. Saya akhiri sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Bapak Wali Kota Mataram. Alhamdulillah, sungguh motivasi yang luar biasa. Bapak Ibu, saya mencatat beberapa poin penting di sini bahwa kita terlepas dari kondisi kita saat ini, kekurangan pegawai dan lain sebagainya, beliau percaya kepada kita bahwa kita bisa mendampingi beliau menyelesaikan amanat-amanat pembangunan di Kota Mataram ini. Semoga ini juga menjadi motivasi kita. Khusus bagi saya ini benar-benar menjadi mengena sekali Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu juga merasakan hal yang sama. Baik Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Tuan Guru untuk menyampaikan motivasi kepada kita semua. Pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Mataram, Bapak Haji Mohan Roliskana. Yang saya hormati Bapak Sekda, para asisten, dan pimpinan-pimpinan OPD beserta jajarannya yang berada di sebelah sana. Alhamdulillah, ini kesempatan yang baik sekali kita bisa saling menyapa walaupun terpisah secara fisik, tetapi insya Allah pesan-pesan yang Pak Wali sampaikan dan sekarang saya juga akan menyampaikan itu bisa terdengar dengan baik. Dan saya berharap kegiatan menyapa seperti ini walaupun tidak bertemu secara fisik tidak mengurangi makna dan keseriusan semua pihak untuk mengikuti acara ini sampai tuntas. Ada beberapa hal yang ingin saya tekankan dari apa-apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Wali Kota tadi. Mohon dicermati oleh para OPD, pimpinan dan jajarannya. Yang pertama, Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai pimpinan Bapak Ibu sekalian di Kota Mataram ini ingin menjadi pemimpin yang baik. Menjadi pemimpin yang baik itu sangat ditentukan oleh Bapak-bapak dan Ibu sebagai pejabat yang ada di sekitar kami. Pemimpin yang baik harus didukung oleh pejabat-pejabat yang baik. Pejabat yang baik itu kalau dalam bahasa agama, ini disampaikan oleh Nabi kita sendiri, adalah pejabat-pejabat yang mengingatkan pimpinannya. Mengingatkan wali kota dan wakil wali kota di ketika dia lupa terhadap program-program yang sudah dicanangkannya. Ini wajar, saking banyaknya program-program yang telah kami cita-citakan. Kalau ada yang terlupakan dan itu berkaitan dengan OPD tertentu, kalau memang pejabat yang baik itu harus mengingatkan kepada pimpinannya.
Dan kalau pimpinannya itu ingat terhadap program itu dan ingin atau sedang berusaha untuk mewujudkannya, maka pejabat-pejabat yang terkait harus membackup dengan semaksimal mungkin. Tidak boleh bersantai-santai. Nah, ini yang dimaksudkan dalam satu pesan agama, in nasiya zakkarahu wa in zakara a'anahu. Jika pimpinannya lupa, pejabat-pejabat di bawahnya itu wajib mengingatkan, dan jika pimpinannya itu ingin mewujudkan program-programnya, pejabat-pejabat di bawahnya itu wajib untuk menyukseskannya dengan semaksimal mungkin. Jadi ini yang pertama, jadilah pejabat yang baik, yang mengingatkan kami sebagai pimpinan dan membackup kami sebagai pimpinan dengan semaksimal mungkin. Yang kedua, bahwa kita ini ingin menuju satu pulau. Pulau itu bernama Harapan untuk Mataram. Wali kota dan wakil wali kota akan mengajak semua OPD, semua pimpinan OPD dan jajarannya berada dalam satu perahu yang besar untuk kita bersama-sama menuju pulau tersebut. Wali kota dan wakil wali kota sebagai nakodanya. Semua pejabat beserta jajarannya harus ikut mendayung perahu besar ini menuju Pulau Harapan untuk Mataram itu, sesuai dengan porsi dan tugasnya masing-masing. Jangan ada yang tidak mendayung, apalagi sampai membocorkan perahu. Karena nanti kita bisa tenggelam bersama, bisa karam bersama, dan tentunya sebagai nakoda akan mengambil satu keputusan ya kepada pembocor-pembocor perahu itu. Ya. Sebelum perahu tenggelam, dia kita tenggelamkan dulu. Kan begitu ya, demi untuk keselamatan yang lebih banyak ya. Nah, jadi mari mendayung perahu bersama menuju satu pulau yang bernama Harapan untuk Mataram. Ini yang kedua. Yang ketiga, di dalam melaksanakan program-program yang sudah dicanangkan, maka OPD yang terkait harus ada di depan, dan OPD-OPD yang juga ada keterkaitannya harus ikut membackup. Ini yang kita maksudkan dengan sinergitas antar OPD itu. Dinas pendidikan harus bersinergi dengan dinas-dinas lain yang terkait. Begitu juga dinas sosial, begitu juga dinas-dinas yang lain. Kalau memang ada keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari dinas tertentu, yang lain harus ikut membackup. Jangan ada salah menyalahkan, ya, apalagi saling jatuh menjatuhkan. Ingat, kita adalah satu organisasi, satu perahu, kita harus membackup satu dengan yang lain. Jadi sinergitas masing-masing OPD ini sangat diperlukan. Ini yang ketiga. Yang keempat atau yang terakhir, mari kita tidak melupakan wilayah-wilayah spiritual di dalam kita melaksanakan rutinitas kita ini. Kita semua adalah umat yang beragama. Mari ibadah-ibadah kita sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing tidak lantas tertinggalkan dengan hiruk pikuk kegiatan-kegiatan kita masing-masing. Secara khusus kepada kaum muslimin yang menjadi pejabat beserta jajarannya di Kota Mataram ini, saya menekankan supaya 10 menit ya menjelang azan berkumandang itu sudah mulai ada kesiapan-kesiapan untuk melaksanakan ibadah sholat yang 5 waktu. Kemudian melaksanakannya dengan baik di musholla masing-masing kalau memungkinkan, kalau tidak di
tempat kerjanya masing-masing. Jadi diharapkan semua membawa sajadah yang muslim dan muslimah ini. Jadi sebelum azan berkumandang sudah ada persiapan-persiapan untuk melaksanakan ibadah. Paling 5 menit atau maksimal 10 menit itu sudah selesai kita beribadah. Kembali lagi melakukan aktivitas-aktivitas seperti semula. Kepada pejabat-pejabat yang beragama luar Islam agar menyesuaikan dengan ibadahnya masing-masing. Kita sangat sadar bahwa sebagai manusia biasa sangat banyak keterbatasan kita. Oleh karena itu kita harus selalu mendekatkan diri kepada zat yang tidak memiliki keterbatasan. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mari selaraskan ikhtiar kita dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar kita semua bisa segera sampai ke pulau yang bernama Harapan untuk Mataram itu. Saya kira ini 4 hal yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, berbedanya tempat kita ini agar tidak mengurangi khidmat kita dalam kegiatan ini. Orang bijak berkata, inna taba'uda la tadurru idza taqarabatil qulub. Berjauhan secara fisik, secara tempat itu tidak menjadi masalah selagi hati kita ini masih berdekatan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tuan Guru. Banyak hal yang beliau sampaikan tadi, salah satunya yaitu kita sedang mendayung ke Pulau Harapan. Kita semua ASN dan karyawan-karyawati harus mengikuti nahkoda kita, Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota, untuk mencapai tujuan kita bersama, yaitu Pulau Harapan. Kemudian juga beliau jadi menyampaikan bahwa aspek spiritualitas itu jangan sampai kita tinggalkan. Dan ini penting Bapak Ibu sekalian, karena tidak hanya aspek material yang akan menentukan keberhasilan seseorang atau sebuah lembaga atau instansi. Tapi aspek spiritual itu pun menjadi salah satu faktor penentu. Baik Bapak Ibu sekalian, sesuai janji saya di awal tadi bahwa kita atau Bapak Ibu akan diberikan kesempatan untuk berinteraksi, bertanya, memberi saran, dan menyampaikan unek-uneknya mungkin kepada Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota. Silahkan bagi peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa raise hand di kolom menu. Kemudian bisa juga disampaikan melalui menu chatting. Di sini sudah ada beberapa yang sedari tadi kelihatannya Pak Wali, sudah ada yang raise hand sejak awal tadi. Ada salah satunya dari Inspektorat dan Kelurahan Rembige. Ya, silahkan dari Inspektorat terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan oleh Kelurahan Rembige. Dan bisa juga Bapak Ibu menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat, dipersilahkan. Inspektorat. Silahkan dari Inspektorat atau dari Kelurahan Rembige dulu. Silahkan bisa di-unmute. Ya, Inspektorat sudah ada. Silahkan. Suaranya di-unmute dulu, Bapak. Sudah ada. Silahkan, suaranya belum terdengar, Pak, dari Inspektorat. Atau dari Kelurahan Rembige dulu. Kelurahan Rembige silahkan.
karena di inspektorat masih ada kendala teknis sepertinya. Kelurahan Rembige. Silakan. Atau bisa Bapak Ibu menyampaikan pertanyaan melalui kolom chatting. Di sini sudah ada banyak sekali sebenarnya yang angkat tangan, cuma karena faktor teknis mungkin suaranya masih belum terdengar. Kelurahan Rembige ya sudah terdengar. Silakan Kelurahan Rembige. Halo. Waalaikumsalam. Silakan videonya dibuka dulu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, halo. Suaranya diperbesar Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak. Halo. Halo ya, Halo. terdengar, dilanjutkan saja Pak pertanyaannya. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Wali Kota Mataram, serta Bapak Wakil Wali Kota Mataram, yang terhormat Bapak Sekda, Pak Asisten, staf ahli, dan para pimpinan OPD, yang terhormat juga rekan-rekan lurah, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin Pak Camat Selaparang, saya Husaini SAP, Lurah Rembige, kami mengikuti acara Zoom meeting ini bersama dengan 6 orang ASN kami dan 3 PTT kami. Bapak Wali dan Bapak merupakan satuan pemerintahan atau unit kerja bagian dari kecamatan yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah Kota Mataram. Sebagai ujung tombak, kelurahan menurut kami memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup berat selain menjalankan tugas pokok dan fungsi, dan saat ini kelurahan juga mengelola dana kelurahan. Selain menjalankan tugas pokok, kami juga memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi semua urusan atau bidang OPD yang ada di pemerintah Kota Mataram. Kami ingin menyampaikan harapan Bapak Wali dan Bapak Wakil Wali Kota, selain harus diperhatikan kuantitas dan kualitas SDM kami di kelurahan, kami berharap ada upaya untuk memperhatikan kesejahteraan kami, ASN kelurahan, agar ASN di OPD selain kecamatan dan kelurahan tertarik dan termotivasi untuk bertugas di kelurahan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lurah. Mungkin kembali ke inspektorat, sudah siap? Tadi yang pertama, karena yang paling pertama mengangkat tangan tadi. Silakan Bapak dari inspektorat di unmute dulu suaranya. Ya, tes. Ya, tes 1, 2, bisa didengar Pak Moderator? Bisa, silakan dilanjutkan. Oh ya, izin Pak Wali, Pak Wakil, Pak Sekda, juga Pak Inspektur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk Pak Wali dan Pak Wakil, Amin. dan untuk semua ASN Kota Mataram. Saya Andi dari Inspektorat Kota Mataram. Singkat saja Pak Wali, ada satu hal yang ingin saya sampaikan.
yaitu terkait dengan disiplin pegawai. Kenapa ini saya sampaikan? Meskipun ini bukan tupoksi kami langsung di inspektorat, tetapi ini sudah menjadi kondisi umum. Kemudian ini juga menjadi keluhan dan masukan ketika kami melakukan pemeriksaan maupun pembinaan ke OPD. Dari simpulan atau masukan dari rekan-rekan OPD ketika kami melakukan pemeriksaan maupun pembinaan, simpulan yang kami peroleh bahwa masih banyak oknum ASN di Kota Mataram yang tingkat disiplinnya kurang maupun tidak disiplin dalam baik itu dari segi masuk hari kerja maupun kinerjanya dalam melaksanakan tupoksinya. Kondisi ini kami di inspektorat agak khawatir karena takutnya nanti kami bahwa ketidakdisiplinan ini menjadi yang dilakukan oleh oknum ASN menjadi alasan pembenaran diri bagi ASN yang tingkat disiplinnya masih abu-abu. Karena ketika kami melaksanakan pengawasan maupun pemeriksaan pembinaan, ada ungkapan yang disampaikan oleh rekan-rekan di OPD, mereka yang tidak masuk atau kurang disiplin, tidak hukuman ataupun punishment-nya kurang. Nah, mereka menjadikan itu sebuah alasan sehingga mereka tertular dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kami yakin bahwa rekan-rekan di BKPSDM sudah melaksanakan pembinaan secara maksimal, tetapi kondisi ini memang perlu upaya-upaya yang lebih ekstra dari kita semua. Tentunya kami juga dari inspektorat gitu membantu untuk melaksanakan pembinaan sesuai dengan tupoksi kami gitu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Pak Wali. Mohon tanggapannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Wali. Ya. Pertama, dari dua hal yang disampaikan tadi, berkaitan dengan kesejahteraan dan kemudian berkaitan dengan kedisiplinan karyawan-karyawati kita di ASN Pemerintah Kota Mataram. Bicara soal kesejahteraan, tentu ini akan tetap menjadi prioritas kami. Ya. Tetapi tentu kami juga akan menuntut hal yang sama kepada seluruh ASN. Ya, ketika upaya kami untuk terus memberikan perhatian kesejahteraan kepada seluruh karyawan-karyawati, Bapak-bapak dan Ibu juga harus melaksanakan. Kami juga menuntut supaya Bapak dan Ibu semuanya juga supaya tetap bisa melaksanakan tugas-tugas sebagai ASN itu juga dengan optimal. Dan berbicara soal kesejahteraan sebenarnya tadi kebetulan yang berbicara dari kelurahan ya tadi kan bahwa ada sekarang kan semua kita ya ASN ini kan dapat TPP ya. Dan itu sama semua besarnya sesuai dengan kelas jabatan. Nah, jadi sebenarnya hal ini sudah bisa terpenuhi tentu di luar gaji pokok Bapak dan Ibu semuanya. Dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pemicu dan pemacu Bapak dan Ibu semuanya untuk terus bisa memberikan kerja-kerja yang baik, terus berinovasi dan terus kreatif. Jadi sekali lagi ya, bahwa kami tetap akan berikan perhatian khusus terhadap prioritas kami terhadap kesejahteraan ini dari karyawan dan karyawati, tetapi hal yang sama juga kami tuntut kepada Bapak dan Ibu semuanya untuk bisa bekerja dengan baik. Karena
Tentu tidak hanya ASN yang kami berikan perhatian berkaitan dengan kesejahteraan ini, tentu seluruh warga masyarakat Kota Mataram juga menjadi perhatian kami dalam hal peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat kita di Kota Mataram. Dan termasuk juga kan saat ini karena tadi berbicara Pak Lurah juga sekarang bisa mengelola anggaran yang cukup besar, 5% dan 5% dari dana alokasi khusus itu yang bersumber dari APBD itu dikelola oleh kelurahan. Maka itu tentu saya berharap juga Pak Lurah bisa lebih kreatif lagi untuk bisa melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dan kemasyarakatannya, sehingga Pak Lurah, Bu Lurah sebagai ujung tombak kami di masyarakat itu bisa melakukan amplifikasi terhadap program-program pemerintah yang sudah bisa berjalan dengan baik. Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya pikir itu tadi jawaban saya berkaitan dengan kesejahteraan karyawan dan karyawati kita. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kedisiplinan. Ya, kedisiplinan ini penting. Tadi memang hal ini selalu menjadi perhatian kita semua. Ya, tentu saya juga minta Pak Sekda terhadap apa yang disampaikan tadi oleh salah seorang karyawan atau staf kita itu bisa diperhatikan melalui BKPSDM. Kedisiplinan ini tetap harus menjadi tolok ukur juga bagi kinerja para karyawan dan karyawati kita. Walaupun memang sekarang ini tidak bisa dijadikan ukuran, ya, karena memang situasi yang tidak biasa. Semenjak tahun 2020 awal itu kita sudah canangkan work from home. Jadi kita semua harus menyesuaikan diri dengan kondisi itu, dan itu sampai hari ini juga kita masih belum belum normal kondisi dari COVID ini, maka kita juga harus melakukan penyesuaian. Tapi bukan berarti bahwa kemudian mencederai kedisiplinan kita semua, dan Bapak-bapak pimpinan OPD juga harus terus memberikan perhatian terhadap kinerja, kemudian terhadap performa daripada para staf dan karyawan dan karyawatinya. Ya, Bapak dan Ibu semuanya, ya tentu saya juga bisa memahami kondisi ini, karena saya juga pernah menjadi ASN, pernah kita merasakan bagaimana dinamika, bagaimana kompetisi di tempat kerja kita, kemudian juga bahkan saya juga pernah merasakan SK saya tidak kembali dari bank, gitu. Ya sama, kita semua pernah merasakan itu. Tetapi inilah dinamikanya, inilah tantangannya bagi kita ASN semua, supaya terus bisa menyesuaikan diri lah. Ya, kita menyesuaikan pendapatan kita dengan kebutuhan kita. Ya, ini kan yang menyiksa kita ini keinginan ini, Bapak dan Ibu semuanya ya. Maka kalau kebutuhan kita harus terpenuhi, ya keinginan kita juga jangan terlalu tinggi-tinggi gitu. Sehingga dengan itu kita bisa hidup lebih lebih sederhana, kemudian juga bisa yang penting hal-hal yang pokok, yang paling penting, yang paling fundamental dalam urusan-urusan berkaitan dengan keluarga kita itu bisa tertangani dengan baik. Pendidikan, kemudian kesehatan anak-anak, kemudian juga kebutuhan sandang dan pangannya bisa terpenuhi. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian kita ya, kepada Ibu semuanya. Baik, sementara itu dari saya. Terima kasih. Baik, mungkin ada tambahan dari Bapak Wakil Wali Kota. Cukup. Terima kasih Pak Wali. Ini ada satu lagi titipan pertanyaan nih Pak Wali via chat. Mohon izin membacakan. Jadi pertanyaan begini Pak Wali. Mohon izin menyampaikan keluh kesah nih Pak Wali. Masalah penempatan PNS yang sering menjadi persoalan. Masih banyak yang beranggapan tentang adanya tempat-tempat atau unit kerja buangan, atau contohnya misalnya kelurahan. Ada yang beranggapan bahwa kelurahan itu tempat buangan atau dinas instansi lain. Padahal kelurahan itu adalah garda terdepan pelayan masyarakat. Masalah ini terkadang sering membuat PNS tidak mau ditempatkan di tempat-tempat semacam ini, atau seringkali
kami juga menemukan adanya PNS yang tidak mau pindah dari tempat kerjanya sekarang. Mohon Bapak Wali Kota mengarahkan kami, jangan sampai paradigma semacam ini masih ada lagi. Terima kasih. Mungkin langsung saja kami serahkan ke Pak. Ya, baik, masih terdengar semuanya ya. Saya pikir tidak ada yang istilah tempat buangan itu kan persepsi yang dibangun oleh oleh kita semua sebenarnya, tapi sesungguhnya di dalam kenyataannya tidak seperti itu juga. Karena saya pikir bahwa setiap unit-unit kerja itu kan memiliki kekhasan masing-masing. Dan setiap unit kerja itu kan memiliki tugas pokok dan fungsi dan masing-masing. Dan mereka semua ini kan saling melengkapi karena kita bekerja secara hierarkis. Maka ujung tombak kita di kelurahan berkaitan urusan-urusan pemerintahan dan kemasyarakatan, itu kan semuanya belum di kelurahan. Dan sesungguhnya betapa pentingnya kelurahan ini. Maka bagi kami justru memandang bahwa kelurahan ini memang harus ditempatkan orang-orang yang memang memiliki kompetensi yang baik. Karena apa? Ya, dan kompetensi yang baik dan kelurahan ini menjadi posisi strategis karena ujung tombak kemudian juga langsung menjadi refleksi daripada pemerintahan Kota Mataram karena berada di ujung tombak dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Maka mulai dari Pak Lurah dan staf-stafnya itu memang harus orang-orang yang memang juga memiliki kapasitas di bidang urusan-urusan yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Itu yang saya maksudkan tadi dengan kompetensi sosiokultural gitu ya. Jadi masyarakat ASN yang memiliki kemampuan untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan, kemudian bisa memegang mengedepankan nilai-nilai yang etika, moral, dan karena itulah menjadi contoh sekali lagi garda terdepan bagi kita masyarakat, pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Maka, tapi sungguhnya kalau kita bicara soal keberpihakan secara anggaran, kebijakan fiskal kita, kan tadi sudah saya sampaikan 5% dari dana alokasi umum yang bersumber dari APBD itu sekarang ditempatkan di kelurahan dan ini bisa dikelola secara mandiri, kemudian bisa kelurahan bisa berimprovisasi, berkreativitas untuk bisa melaksanakan program-program pembangunan kemasyarakatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Nah, tetapi sekali lagi hal inilah kemudian menjadi catatan penting. Kenapa kemudian Pak Lurah dan staf-stafnya juga adalah orang-orang yang memang memiliki kemampuan untuk bisa menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah. Sehingga apa yang kebijakan-kebijakan yang dikeluar itu harus menggunakan cara pandang masyarakat atau yang disebut dengan kebijakan deliberatif. Jadi supaya kebijakan-kebijakan itu juga bisa bersumber dari apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sehingga tidak terjadi gap antara program-program yang dicanangkan oleh pemerintah kemudian apa yang menjadi ekspektasi harapan-harapan masyarakat. Nah, ini yang saya harapkan supaya Pak Lurah dan seluruh staf dan karyawannya juga bisa bekerja dengan baik. Jadi soal stigma yang diberikan kepada kelurahan misalnya wilayah buangan, saya pikir itu stigma yang persepsi yang keliru. Dan kita akan memulai itu supaya penempatan karyawan dan karyawati di kelurahan ini betul-betul besok mereka adalah orang-orang yang memiliki kompetensi di bidang masing-masing. Ya, baik. Saya pikir itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semoga semuanya terjawab pertanyaannya. Tapi saya pikir juga pasti semuanya sudah terjawab, ini menenangkan. Bapak Ibu sekalian, saya lihat masih banyak yang ingin bertanya atau berinteraksi dengan Bapak Wali Kota. Di layar monitor di sini sudah banyak. Cuma karena waktu kita terbatas, jadi insya Allah Bapak Ibu akan disapa secara langsung nanti oleh Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota di tempat masing-masing. Baik, Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang kita lakukan hari ini diberkahi oleh Allah. Bentar dikit ya. Oh, siap. Bapak dan Ibu semuanya, sebelum mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, pertama saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada kita semua keluarga besar ASN yang sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik, kemudian juga mudah-mudahan pesan-pesan yang kami sampaikan juga bisa diterima dengan baik dan mudah-mudahan juga bisa diaplikasikan di dalam melaksanakan tugas-tugas fungsi pokok dan tugas fungsi dan pokok Bapak dan Ibu semuanya. Yang kedua, Bapak dan Ibu, memang kondisi ini tentu tidak bisa kita saya juga membutuhkan untuk bisa terus bisa berinteraksi dengan Bapak dan Ibu semuanya, karena ini
momen-momen seperti ini bisa membangkitkan semangat kita, bisa mengeratkan kita satu sama lain, semangat kohesivitas kita semua, Bapak dan Ibu, sebagai sebuah keluarga besar birokrasi ASN. Maka itu, Senin depan, kami berencana kita mulai lagi melaksanakan apel pagi. Tetapi barangkali nanti pelaksanaan apel paginya ini secara terbatas. Jadi kita gilirkan nanti gitu ya, berapa OPD, kemudian tetap mengedepankan protokol COVID. Supaya kami juga bisa selalu senantiasa bisa bertemu dengan Ibu semuanya, dan Ibu semua juga bisa bertugur sapa juga dengan karya yang lain, supaya silaturahmi tetap terjaga. Dan kami bisa juga menyampaikan pesan-pesan pada kegiatan-kegiatan apel pagi. Dan itu dimaklumi, insya Allah mungkin Senin depan akan kita laksanakan seperti itu. Mohon Pak Sekda, BKPSDM, supaya bisa diperhatikan ini. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih, sehat selalu semuanya. Semoga Allah melindungi kita semua. Dan semoga sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wali Kota Mataram. Insya Allah Senin depan kita akan mulai apel lagi dengan jadwal yang akan ditentukan. Baik, semoga apa yang kita lakukan hari ini Bapak Ibu sekalian diberkahi oleh Allah dan diberikan manfaat. Silakan yang mau melambaikan tangan. Kita akan ada sesi foto. Operator. Silakan Bapak Ibu ya tetap dan posisi. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup acara kita ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.